Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tak ini pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk pelajaran fikih buka halaman 1. Kita menggunakan modul ajar yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Buka halaman 1. Bab 1. Bab 1 kita belajar tentang penyembelihan. Tujuan pembelajaran dari bab 1 ini adalah yang pertama, memahami ketentuan penyembelihan binatang agar dapat membentuk sikap lemah lembut terhadap makhluk hidup dan menjaga lingkungan. Jadi tujuan dari bab 1 ini yaitu bab penyembelihan. Bahwasanya kita diperintahkan untuk bersikap lemah lembut. Apa artinya lemah lembut? Bersikap lemah lembut terhadap makhluk hidup. Maksudnya bagaimana? Bagaimana maksudnya? Maksudnya bagaimana? Bimbing besoknya apa, Pak? Oh, Ya masalah itu. tidak masalah. Tidak masalah. Salah itu buatan benar-benar berjalan secara alami. Tujuan pembelajaran memahami ketentuan penyembelihan binatang agar dapat membentuk sikap lemah lembut terhadap makhluk hidup dan menjaga lingkungan. Itu tujuan pembelajaran dari bab 1, bab penyembelihan. Kriteria tercapaian tujuan pembelajaran yang pertama, ada 5 kriteria tercapaiannya. Yang pertama, menjelaskan pengertian dalil dan macam-macam penyembelihan. Nah, yang pertama ini, kriteria yang pertama ini adalah kriteria apa? Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang kedua, menentukan syarat-syarat penyembelihan. Yang ketiga, menjelaskan sunnah dan adat dalam penyembelihan binatang. Yang keempat, mempraktikkan tata cara penyembelihan binatang. Dan yang terakhir, memaknai hikmah adanya penyembelihan. Coba perhatikan halaman yang kedua, peta konsep. Peta konsep. Konsep. Apa sih tujuan dari diadakannya atau dihadirkannya peta konsep? Peta konsep itu akan agar kita mudah untuk memahami suatu materi. Penyembelihan. Penyembelihan. Apa pengertian dari penyembelihan? Halaman 3.
Coba dibaca. Itu. Halaman 3. Penyembelihan secara pengertian penyembelihan ada cara bahasa dan cara istilah. Menurut bahasa adalah Penyembelihan atau upaya memakan mematikan hewan. mematikan hewan. Penyembelihan secara bahasa mematikan hewan, mateni binatang. Itu secara bahasa. Kalau secara istilah, penyembelihan adalah Memotong jalur makan, jalan nafas, dan dua urat nadi pada hewan. memotong jalur makan dan nafas pada hewan. Itu akan menjadi syarat-syarat penyembelihan. Syarat penyembelihan harus terpotongnya jalur makan, nafas, dan urat nadi pada hewan. Yang kedua, macam-macam penyembelihan. Macam-macam penyembelihan ada dua. Yang pertama tradisional, yang kedua mekanik. Apa sih yang dimaksud dengan tradisional? Apa yang dimaksud dengan mekanik? Baiklah, apa yang dimaksud dengan penyembelihan secara tradisional? Halaman pindah. Bisa LKS, bisa di buku paket, silakan. Ada ketemu? Betul ketemu? Ya, tradisional adalah Teknik penyembelihan yang sudah ada sejak zaman dulu dan lazim dilakukan oleh masyarakat di mana dipotong lehernya menggunakan alat yang tajam seperti pedang, pisau, golok, dan sebagainya secara langsung oleh penyembeli. tradisional adalah secara ringkasnya yaitu menyembelih yang dilakukan langsung oleh orangnya atau oleh manusia. Dilakukan langsung menggunakan benda tajam kecuali gigi atau tulang. Itu bukan salah menggunakan gigi atau tulang. Tradisional paham? Apa itu penyembelihan menggunakan tradisional? Penyembelihan tradisional adalah menyembelih dengan halaman 4. Oke? Halaman 4. Tradisional adalah menggunakan alat yang tajam dan sudah dilakukan dari zaman dahulu dan biasanya dilakukan langsung oleh penyembelih. Nah, sedangkan mekanik, penyembelihan secara mekanik adalah penyembelihan yang memakai mesin. Teknologi dalam kata lain bahwa penyembelihan mekanik itu dilakukan secara tidak langsung oleh penyembelih. Betul langsung. Beda oleh tradisional. Nah, bedanya yang membedakan adalah tradisional yang menyembelih itu memegang langsung hewan yang akan disembelih, sedangkan mekanik itu tidak dipegang langsung seperti itu. Terus peta konsep yang selanjutnya, setelah kita memahami macam-macam penyembelihan, yaitu ada mekanik dan tradisional, yang ketiga adalah
syarat-syarat ada di halaman 2. Syarat penyembelihan yang pertama nih, ya, harus semua yang kita lakukan itu harus sesuai dengan niat. Enggak. Yang nomor 2 adalah mengucapkan nama Allah. Mengucapkan nama Allah itu menjadi syarat kita menyembelih supaya dagingnya menjadi halal. Jangan kata lian nih, mengucapkan asma Allah, nama Allah. Ucapan asma Allah begitu. Gimana? Contohnya, yang umum untuk melakukan penyembelihan, Allahu Akbar, Subhanallah, atau apa saja yang penting itu menyebut nama Allah, menyebut asma Allah, dan sifat-sifat Allah. Yang ketiga aja, syarat yang ketiga, syarat yang ketiga, tiga, teknik penyembelihan yang benar. Ini tekniknya tadi. Tekniknya bagaimana? Memotong tenggorokan. Tenggorokan jalur napas, jalur makan, jalur minum, urat haji. Itu teknik yang benar. Menghadapnya bagaimana? Terserah. Menghadap itu terserah. Hanya saja disunahkan ketika kita menyembelih hewan itu menghadap ya, posisi kepala hewan di mana? Pokoknya anggota tubuh hewan bagian kiri itu ada di bawah. Berarti nang kidul, selatan, di selatan. Kepala hewan itu ada di selatan. Kita masuk ke yang selanjutnya adalah dalil penyembelihan. Apa coba sebutkan? Belihan. Dalil penyembelihan ada di dalil apa dalil? Bukan surat. Dalil, pengertian dari dalil itu sendiri apa? Apa sih? Tidak tahu. Apa? Dalil. Dalil adalah dasar. Atau yang menjadi landasan. Landasan dari penyembelihan itu sendiri ada di Quran surat Al-An'am ayat 121 yang berbunyi, baca Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca. Wala taqulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Yang artinya, janganlah kamu memakan sesuatu dari daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. tidak memakan daging hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Dengan kata lain, hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah itu hukumnya haram, meskipun dagingnya meskipun daging itu hewan itu boleh dimakan. Contohnya kambing, ayam, sapi, kerbau, kerbau. Kuda boleh? Boleh. Ular. Boleh. Ular. Ya, tuhnya apa? Ular boleh. Boleh dimakan? Tidak. Babi boleh. Ular gigit taring? Kita jam. Kayaknya
Ulang. Ulang ada tarinya. Oh. Iya ini udah pengen dicopot dulu. Menyala. Biala. Ya Allah huruf bakery. Huruf bakery apa maning mak? Macam penyembelian. Jadi ada yang ingin dikonfirmasi? Ada yang ditanggapi, dipertanyakan? Untuk tidak. Jadi tak ulangi. Penyembelihan, pengertian penyembelihan adalah menurut bahasa pengertian penyembelihan adalah Mematikan hewan. mematikan. Hewan. Penyembelihan secara bahasa adalah Mematikan hewan. mematikan hewan. Bahasanya kita mateni hewan. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah adalah memotong jalur pada leher hewan. Macam-macam penyembelihan ada dua. Yang pertama artinya disembelih secara langsung. Yang kedua cara mekanik atau menggunakan mesin. Dasar-dasar hukum atau dasar penyembelihan, landasan dalil dari penyembelihan itu sendiri adalah Quran surat ayat 121. Coba perhatikan di halaman 5. Asesmen sumatif. Isma nomor 1. Dijawab, dibaca soalnya, dijawab. Oh, Nomor 1. apa yang dimaksud dengan penyembelihan? Apa? Mematikan hewan. Itu secara apa? Bahasa. Dari istilah. Apa ya? Memutus jalan makan. Dan Minum. Terus Dan? pernafasan. Terus? Urat nadi. Oke. Nomor 2. Dicari, dijawab, dibaca pertanyaannya. Sebutkan dua tujuan utama dari proses penyembelihan. Tujuan utama apa jawabannya? Untuk makan. Tujuan utama ada di surat Al-An'am ayat 120. Tujuannya apa? Itu artinya apa? Artinya arti dari Quran surat Al-An'am itu bagaimana? Janganlah kamu memakan sesuatu dari daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Nah, itu. Dari kalimat tersebut kalian bisa memahami bahwa tujuan dari penyembelihan itu sendiri adalah agar daging yang kita sembelih itu menjadi halal, karena kita tidak diperbolehkan memakan daging yang disembelih tanpa menyebut Allah. Baiklah. Nomor 3. Mengapa pemilihan hewan yang akan disembelih itu penting? Pemilihan hewan itu bagaimana pemilihan hewan? Memilih hewan. Satu, hewan tersebut merupakan hewan yang boleh dimakan atau dikonsumsi. Jelas. Nah, nomor 5. Langkah-langkah, sebutkan langkah-langkah penyembelihan yang benar. Ada 6 langkah. Indra, 1. Yo, 1 nih. Iya. Nomor 2. Mengucapkan nama Allah.
Yang ketiga, Teknik penyembelihan yang benar. yang keempat, Penyembelihan oleh orang yang berkompeten. kelima, Perhatian terhadap kesejahteraan hewan. enam. Pemilihan hewan yang layak. Oke, Putri, nomor. Nah, Mengapa penting untuk menangani daging menggunakan jalur penyembelihan? mengapa penting untuk menangani daging dengan baik setelah penyembelihan? Mengapa? Karena apa? Tujuan pembelajarannya tadi apa? Kita belajar bab penyembelihan. Tujuan pembelajarannya adalah Memahami ketentuan penyembelihan binatang agar dapat membentuk sikap lemah lembut terhadap makhluk hidup dan menjaga lingkungan. karena itu. Mengapa kita harus baik menangani hewan yang baru saja disembelih, menangani dagingnya? Kita harus tetap, meskipun itu hewannya sudah mati, kita harus menangani dengan baik. Kita harus bersikap lemah lembut terhadap makhluk hidup dan menjaga lingkungan. Contohnya kayak kurbanan, kayak berekan, nyembelih sapi, kambing. Jeroan ini bagaimana? Cara ngeres itu bagaimana? Biar kita menjaga lingkungan. Lingkungan biar bersih. Nah, ojo sembarangan nggih. Embuh-embuh niku mung sekedar pitik tok ngoten. Ayam, sampe nyembelih ayam. Ngresiki jeroane segleme dhewe. Apa sembarangan buange tembelek. Ngoten kan malah akan menjemari lingkungan. Contoh apa? Bar nyembelih sapi, jeroane dicuci di kali atau di air yang menggenang. Harus dicuci di air yang mengalir. Wonten, nek sampean ngumbah jeroan sapi menang banyu sing medhum. Lecit. Yo melas lingkungan nih. Kasihan lingkungan menjadi coba cari air yang mengalir. Itu cara membersihkan, cara menangani daging yang telah disembelih. Supaya apa? Tujuannya adalah bersikap lemah lembut dan menjaga lingkungan. Nah, itu adalah tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Untuk pertemuan kali ini itu kita membahas adalah pengertian dalil dan macam-macam penyembelihan. Untuk pertemuan berikutnya adalah menentukan syarat-syarat penyembelihan. Paham? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ini teman bapak ya?